Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saya kira tidak berlebihan kalau Anda dan saya mengaku sebagai orang beriman. Kita tidak berdosa, kita tidak sombong, karena memang kita adalah orang beriman. Dalam diri kita telah ditaburkan benih iman itu ketika kita dibaptis. Jadi tidak usah malu, tidak usah takut, atau tidak usah merasa bersalah kalau mengatakan dan membuktikan saya orang beriman. Karena bacaan-bacaan kitab suci hari ini, ibu bapak saudara-saudari sekalian, memberikan peneguhan yang luar biasa kepada kita sekalian. Orang benar akan hidup berkat imannya. Itu dari bacaan pertama. Dari bacaan kedua, Rasul Paulus menegaskan, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan dari bacaan Injil, Yesus memberikan motivasi, sekiranya kamu mempunyai iman, kamu bisa berkata kepada pohon itu, terbantunlah dan tertanamlah ke laut, dan pohon itu akan terjadi, tercabut, lalu pergi tertanam di laut. Sekaligus bacaan kitab suci memberikan motivasi, tetapi juga memberikan ujian. Benarkah kita orang beriman? Kalau dalam bacaan pertama digambarkan Nabi Habakuk merasa gelisah ketika menyaksikan begitu banyak kejahatan. Ada penindasan, ada kelaliman, ada kekerasan, ada aniaya, ada perbantahan, ada pertikaian, dan tentu saja banyak kekurangan kejahatan yang lain. Maka mestinya sebagai orang beriman kita pun merasa gelisah ketika bertemu dengan kejahatan-kejahatan seperti itu. Dalam bacaan Injil sebelum teks ini dibaca, kita mendengar pada Lukas 17 ayat 1 sampai 4, dikatakan di sana, celakalah orang yang membuat saudaranya jatuh dalam dosa. Celakalah orang yang membuat orang lain menjadi batu sandungan. Tetapi juga dikatakan di sana, berbahagialah orang yang mau mengampuni dan memaafkan. Barang siapa mengampuni orang yang bersalah, ia telah menyelamatkan nyawa orang itu. Maka ibu bapak saudara-saudari sekalian, ukuran bahwa kita orang beriman adalah ketika kita gelisah menyaksikan kejahatan-kejahatan, kekurangan-kekurangan yang terjadi, tetapi juga ada kerinduan, ada keinginan dalam diri kita untuk memperbaiki yang kurang baik itu. Dan karena itulah Rasul Paulus mengatakan, jangan malu-malu untuk memberi kesaksian tentang Tuhan kita. Ibu bapak saudara-saudari, kadang-kadang memang kita menyaksikan dan mengalami bahwa tidak mudah kita mewujudkan diri sebagai orang beriman. Selalu banyak kekhawatiran dalam diri, jangan-jangan nanti diperlakukan begini, jangan-jangan nanti dicap begitu. Dan karena itulah Yesus dalam diri murid-murid memberikan teladan untuk selalu berjuang dan berusaha memohon, Tuhan tambahkanlah iman kami.
Dan ciri yang lain dari orang beriman adalah orang yang dengan tekun melaksanakan perintah yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Seperti hamba yang kita dengarkan bagian kedua dari Injil hari ini, seorang hamba yang tekun setia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, dan ia tidak pernah menyombongkan diri bahwa dia sudah bekerja, bahwa dia sudah berhasil. Bahkan seorang beriman digambarkan sebagai hamba yang mengaku dirinya, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian, semoga kita sungguh menjadi orang yang mempunyai iman, dan karena itu akan hidup menurut iman itu, dan tidak pernah kecewa dan ragu-ragu kalau belum menyaksikan atau tidak menemukan atau bahkan tidak terjadi apa yang ia harapkan. Mengharapkan Tuhan menunjukkan mujizat dalam hidupnya tapi tidak terjadi. Lihatlah karya Tuhan, mujizat itu terjadi dalam hal-hal yang sederhana. Dan mari kita mohon semoga bersama Bunda Maria sepanjang bulan Rosario ini kita berjalan bersama dengan Bunda Maria untuk mengungkapkan dan membuktikan iman kita, terutama kepada saudara-saudari, kepada sesama yang kita kunjungi rumahnya untuk berdoa Rosario bersama.